Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 135. Bersama kakak Mei, keluarga memasuki villa dengan lancar. Dan kerumunan penonton juga bubar seperti burung dan binatang buas. Tentu saja, penghinaan mereka terhadap keluarga ini sejak awal berubah menjadi tidak berani memprovokasi mereka. Lagi pula, dengan dukungan saudari Mei, siapa yang berani melakukan kesalahan? Villa ini sangat besar, dengan pemandangan yang menyenangkan dan segala macam fasilitas. Atas permintaan Sister Mei, Ye Tianzong juga memberinya terapi fisik sederhana. Baru-baru ini, dia merasakan sakit di tulang belakang lumbarnya. Menanggapi hal ini, Zhang Chunqin secara alami bergegas memanggil Ye Tianzong untuk perawatan. Kebetulan mereka dapat memanfaatkan waktu ini untuk berjalan-jalan di sekitar villa. Ren Dongguo hanya mengikuti petunjuk istrinya, sementara Ren Yurou tetap skeptis tentang hal itu, tetapi di depan begitu banyak orang, dia tidak mudah marah, jadi dia hanya bisa mengangguk setuju. Tidak apa-apa, Tuan Ye akan memberi saya terapi fisik dulu, tidak akan memakan banyak waktu. Manfaatkan kesempatan ini untuk melihat-lihat villa dengan baik. Hari ini, kamu di sini atas undangan Zhong Xiliang, kamu pergi ke sana, dia akan menunggumu di sana, kita akan bertemu lagi nanti. Lelang akan dimulai sebentar lagi. Lelang hari ini cukup besar. Ketika saatnya tiba, jika kamu membutuhkannya, aku akan membantumu mengaturnya. Sister Mei berbeda dengan yang sombong dan mendominasi malam itu. Sebaliknya, dia mudah didekati dan santai, dan Ye Tianzong tahu bahwa dia bisa membuat perubahan besar. Saya khawatir permintaannya pada dirinya sendiri tidak sesederhana itu. Tapi tidak masalah, asalkan bisa membahagiakan keluarga, sesulit apapun tidak apa-apa. Setelah itu, Zhang Chunqin dan istrinya, termasuk Ren Yurou, mengikuti rute yang dipandu oleh saudari Mei. Sebaliknya, Ye Tianzong mengikuti Sister Mei ke sudut dan pergi ke kantor yang lebih pribadi. Setelah menutup pintu, saudari Mei mengubah rutinitas normalnya dan berkata dengan bercanda, "Bagaimana dengan Ye Tianzong, apakah kamu puas dengan penampilanku barusan?" Dia bersandar di meja. Meskipun dia berusia lebih dari 40 tahun, dia memiliki sosok yang terawat dan wajah yang cantik. Terlebih lagi, dia mengenakan rok mini hitam hari ini. Meskipun dia masih memiliki pesona, dia penuh pesona. Menatap Ye Tianzong dengan mata mengedip seperti sutra, jika itu pria lain, dia mungkin tidak tahan lama. Tapi di mata Ye Tianzong, hanya ada Ren Yurou sebagai wanita, dan wanita lainnya semuanya pria, tidak ada bedanya. Ye Tianzong tidak sopan, dan duduk di sofa satu demi satu, mengangkat foto Erlang, dan berkata dengan tenang, "Jika skor penuhnya 10, saya akan memberi Anda 9 poin. 1 poin lagi akan membuat Anda merasa bangga." Hehe. Mendengar ini, Sister Mei terkekeh, mengambil secangkir kopi, menyesap, meninggalkan bekas lipstik merah cerah di tepi cangkir, berbalik, menatap mata Ye Tianzong, dan berkata dengan serius, "Namun, keterampilan seni bela diri Anda kuat, keterampilan medis yang luar biasa, saya mengenal Anda, jadi saya dapat berbicara langsung. Namun, Anda memilih untuk menyatakan masalah ini dengan cara seorang pasien. Anda bodoh bagi dunia luar, tetapi sebenarnya Anda lebih pintar dari siapapun. Apa yang ingin kamu lakukan ketika kamu begitu dekat dengan istri dan keluargamu? Jangan terlalu banyak bertanya tentang urusanku. Juga, kita tidak terlalu mengenal satu sama lain. Lain kali kita bertemu, sebaiknya kamu berpakaian lebih baik. Bekas lipstik, sebaiknya serahkan pada suamimu, jangan tinggalkan di mana-mana." Ye Tianzong duduk tegak, matanya berangsur-angsur menjadi tajam, dan dia berkata, "Ayo mulai bisnis, jangan buang waktu." Kamu tidak mengerti gayanya. Melihat sikap acuh tak acuh Ye Tianzong, saudari Mei sedikit mengeluh. Meskipun dia adalah istri villa, pemilik villa, Mei Qingyang, sudah berusia 70 tahun, dan dia menikah dengannya saat itu karena kekuatannya. Sejujurnya, sebagai seorang wanita, usianya baru 40 tahun, dan dia masih memiliki banyak waktu untuk tinggal sendirian di kamar kosong dalam waktu yang lama, dia benar-benar kesepian, kosong dan dingin. Dia memiliki ide untuk menemukan seorang pria, tetapi dia umumnya memandang rendah dia, dan yang terbaik adalah semua hidangan orang lain, sampai dia bertemu Ye Tianzong. Pada awalnya, keduanya berselisih, bahkan ingin membunuh satu sama lain. Namun, setelah menghubunginya secara perlahan, dia merasa bahwa pria ini sangat baik dalam segala aspek.
Meskipun pihak lain sudah menikah dan memiliki istri. Tapi, kenapa kamu tidak punya suami? Kayu bakar kering bisa terbakar jika disentuh sembarangan, jadi kenapa repot-repot? Dia tidak tahu apakah dia bingung atau hanya mengudara. Panci berisi air dingin dari pihak lain memadamkan semangatnya dalam sekejap. Dia tidak tertarik untuk menggodanya lagi, tetapi sedikit menurunkan roknya, duduk di kursi putar, dan berkata dengan serius, "Aku akan mengatur segalanya untukmu." Hari ini, 5 caebol besar datang ke Juxian Villa kami untuk rapat seperti biasa. Padahal, tema pertemuan itu adalah menyerahkan omset bulanan kepada asosiasi caebol, dan melakukan diskusi mendalam tentang kerja sama bisnis selanjutnya. Namun, dengarkan suamiku, pertemuan ini sedikit istimewa, karena ada beberapa kepentingan yang terlibat di antara para caebol, dan orang-orang dari asosiasi caebol mungkin datang untuk memeriksa rekening, jadi sebelum pihak lain datang, kelima caebol perlu untuk berdiskusi terlebih dahulu, siapa yang melakukan apa, yang terbaik sekarang. Berdirilah dan akui kesalahanmu untuk menutupi kekurangan, jika tidak akan terlambat jika orang-orang di guild mengetahuinya. Mendengar ini Ye Tianzong terkejut, tetapi di permukaan dia tetap tenang, dan bertanya, dengarkan kamu, yang memiliki masalah keuangan seharusnya adalah 2 saudara laki-laki Sun dari keluarga Sun, bukan? Mengobrol dengan orang pintar itu membosankan, dan kamu akan langsung ditebak. Bisakah kamu tetap menjaga rasa misteri? Sister Mei kuat secara eksternal, tetapi di sisi Ye Tianzong, dia sering berperilaku seperti wanita kecil, kadang-kadang bertindak genit, dan berkata dengan memutar bibirnya, "Kamu benar, Sun bersaudara membutuhkan banyak uang untuk dibelanjakan. Waktu, minum, dan menjemput anak perempuan. Uang yang diberikan oleh keluarga sudah lama tidak bisa memuaskan mereka. Apalagi mereka mengira akan lahir ahli waris di antara mereka berdua." Kedua bersaudara itu memiliki hubungan yang baik. Jumlahnya uang dalam kelompok yang didirikan bersama oleh caebol relatif besar, setidaknya lebih dari 10 miliar. Oh, pergerakan dana puluhan miliar. Ye Tianzong tiba-tiba menjadi tertarik, dan berkata, dana yang diserahkan oleh 5 caebol ke guild setiap bulan diperkirakan paling banyak beberapa miliar. Jika caebol lain tahu bahwa mereka telah kehilangan begitu banyak uang, mengapa tidak menyusahkan mereka? Namun, karena mereka berani bermain begitu besar, mereka pasti melakukannya dengan sempurna. Jadi, saya katakan saya membuat pengaturan. Dengan mengatakan itu, Saudari Mei mengeluarkan buku rekening dari laci, dan berkata, ini adalah laporan keuangan dari uang penjualan pendek mereka, yang mencatat secara rinci kegiatan mereka di balik layar. Alasan mengapa saya memilikinya adalah karena laporan keuangan yang saya berkonspirasi dengan direktur mereka, saya sudah menangkapnya, dan dia sekarang ditahan di ruang bawah tanah villa kami. Saat Anda membutuhkannya, saya akan mendorongnya kapan saja. Selama berita terungkap, kedua bersaudara itu akan ditangkap dan masuk penjara. Jika kamu memakainya, kamu harus dibunuh oleh beberapa caebol lain, jadi mereka mati. Sangat bagus. Ye Tianzong mengangguk puas, dan berkata sambil berpikir, Sun bersaudara sudah selesai. Ini adalah niat awal saya. Namun, grup Sun tidak dapat diselesaikan. Saya berencana untuk tinggal dan membelinya. Akuisisi. Sister Mei terkejut, menatap Ye Tianzong, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa maksudmu? Saya punya perusahaan bernama Zongheng Group. Apa? Grup Zongheng, apakah ini milikmu? Saudari Mei tercengang, tanpa sadar berdiri dari kursinya, mendatangi Ye Tianzong, dan berkata dengan heran, kami telah menyelidiki kelompok ini, tetapi kami belum menemukan petunjuk apapun. Suamiku, termasuk orang lain, juga bertanya. Itu menyebabkan banyak kejutan, dan sekarang kamu ingin membeli keluarga Sun, kamu, siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Seperti yang kamu lihat, bodoh. Orang bodoh yang menjalankan perusahaan tapi menyajikan teh di rumah. Ye Tianzong berkata dengan tenang, bukan itu intinya adalah, keluarga Sun, aku ingin mendapatkannya. Aku sudah memikirkan bagaimana melakukannya. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kamu melakukan pekerjaan yang bagus dalam masalah ini. Demikian pula, aku, Ye Tianzong, bukan orang yang tidak menghitung kata-katanya. Selanjutnya, terserah kamu untuk mengatakan apa yang kamu inginkan. Aku pasti akan melakukannya sesuai kemampuanku. Bab 136. Ye Tianzong mengatakan sesuatu. Apa yang dijanjikan pasti akan dilakukan. Sekarang setelah dia mendapatkan semua yang dia inginkan, inilah waktunya untuk menepati janjinya. Meskipun Sister Mei masih sedikit bingung, dia tahu bahwa Ye Tianzong adalah orang yang luar biasa. Saat berhadapan dengannya,
yang terbaik adalah mengikuti kemauannya. Jika tidak, suatu saat Anda mungkin tersenyum denganmu, tetapi saat berikutnya, Anda mungkin langsung berbalik melawanmu. Menemanimu seperti menemani harimau. Ide ini tiba-tiba muncul di benak Sister Mei. Bahkan dia merasa kasihan pada dirinya sendiri. Tidak peduli bagaimana saya mengatakannya, dia juga wanita yang kuat, berkuasa, berapa banyak orang yang tidak akan takut saat melihatnya. Tapi di depan anak ini, dia selalu tidak percaya diri. Saya tidak tahu apakah saya takut dengan seni bela diri dan keterampilan medisnya, atau saya terkesan dengan temperamennya yang dingin. Sister Mei sedikit mengangguk, dan ketika dia berbicara tentang permohonannya, dia masih merasa sedikit malu, meskipun dia biasanya terbuka, tetapi ketika sampai pada hal ini, dia mengatupkan bibirnya yang montok dan berkata, permohonan saya agak memalukan. Setelah itu, jangan berpikir lain. Bicaralah, aku mendengarkan. Tidak perlu malu-malu tentang percakapan kita. Entah itu baik atau buruk, aku bisa menanggungnya. Dia pernah menjadi kepala seorang jenderal dalam pasukan yang terdiri dari 10.000 orang. Membantai 800.000 pasukan musuh dalam semalam tanpa berkedip. Tidak peduli seberapa besar badai itu, apa yang akan Anda takutkan? Itu benar, suamiku, aku sedikit gelisah. Oh, Ye Tianzong telah membayangkan ribuan tuntutan secara pribadi. Bukan karena seseorang yang penting baginya sedang sakit dan sekarat. Itu karena dia memiliki masalah dengan beberapa ahli dan membutuhkan bantuannya sendiri untuk menyelesaikannya. Hasil, itu suaminya. Mengapa tidak? Pertanyaan ini memang agak memalukan. Apalagi jika kondisi ini ingin sembuh total, tidak akan terjadi dalam semalam. Paling tidak, apakah itu pengobatan tradisional Tiongkok atau pengobatan Barat, saya khawatir tidak banyak yang bisa dilakukan. Kalau tidak diangkat, berarti dia tertarik, tapi dia tidak berdaya, atau ada masalah dengan fungsi tubuhnya. Menemukan akar penyebab itu penting. Jika Anda tidak dapat meresepkan obat yang tepat, saya khawatir kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Aku juga tidak begitu yakin. Ngomong-ngomong, setiap kali kita melakukannya dengan dia membuat alasan, atau dia tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan. Situasi seperti ini sebenarnya sudah mulai muncul sejak aku pertama kali menikahinya. Kamu tidak tahu, di 10 tahun terakhir, saya tidak pernah bagaimana Anda sampai di sini. Petik 2. Berbicara tentang ini, Sister Mei menghela nafas lagi, dengan ekspresi mengasihani diri sendiri. Tetapi ekspresi Ye Tianzong tidak banyak berubah, dia merenung sejenak, dan bertanya, sulit untuk mengatakan jika Anda tidak melakukannya, tetapi itu bukan alasan bagi Anda untuk mempersulit, atau bahkan sujud kepada saya untuk meminta bantuan, kan? Apakah ada kesulitan dalam hal ini? Harap berbicara dengan jelas. Tidak ada yang bisa disembunyikan darimu. Sister Mei menatap Ye Tianzong lebih tinggi. Saya merasa bahwa anak ini, meskipun masih muda, memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk memahami kata-kata dan emosi, dan melihat sesuatu dengan jelas. Menurut uraiannya sendiri, dia menyimpulkan tindak lanjutnya, dan merasa bahwa di matanya, dia tampak transparan. Sister Mei tidak berkomitmen, mengangguk dan berkata, tidak, saya memohon kepada Anda untuk membantu menyembuhkan penyakit. Tetapi poin kuncinya adalah suami saya memiliki posisi dan otoritas yang tinggi, dan hal semacam ini tidak dapat diketahui oleh orang lain. Kami selalu berobat ke luar negeri, tetapi belum sembuh, dan jika saya bertanya kepada Anda, suami saya sangat keras kepala, jadi Anda harus menemukan cara untuk meyakinkannya agar mengizinkan Anda merawatnya, dan Anda harus menjaga ini. Masalah rahasia. Jadi begitu. Saya takut orang akan tahu tentang penyakit saya. Ini memalukan untuk usianya. Sifat manusia. Dan sebenarnya sangat sederhana untuk membuat pihak lain setuju. Ye Tian menarik napas dalam-dalam, berdiri, mengangguk dan berkata, oke, saya mengerti. Kamu mengaturnya. Setelah pelelangan selesai dan aku telah merepotkan 5 caebol besar, aku akan pergi menemui suamimu. Saya akan meyakinkan dia, tetapi jika sudah sembuh, saya harus melihat pasien terlebih dahulu untuk memastikannya. Saudari Mei tercengang. Saya pikir pihak lain masih akan berlama-lama. Benar-benar setuju begitu saja. Terkadang, kebahagiaan datang terlalu cepat, yang belum tentu merupakan hal yang baik. Dia ragu-ragu, tetapi akhirnya mau tidak mau bertanya, bagaimana kamu akan meyakinkan dia? Suamiku sangat keras kepala, dan dia tidak bisa dibujuk dengan kata-kata sederhana. Maksudku, mari kita bahas dengan hati-hati. Tidak, aku tahu di dalam hatiku, kamu tidak perlu bertanya, jika kamu tidak bisa menyelesaikannya, itu masalahku.
Ye Tian berbalik dan berjalan ke pintu, tiba-tiba berbalik dan berkata, ngomong-ngomong, 5 chaebol harus memulai pertemuan setelah pelelangan selesai, kan? Yah, ada banyak harta bagus di pelelangan ini. 5 chaebol besar semuanya adalah kolektor. Tentu saja, acara akbar semacam ini tidak akan terlewatkan. Berbicara tentang ini, Sister Mei secara khusus bertanya, saya juga akan pergi ketika saatnya tiba. Anda secara khusus membawa keluarga Anda ke sini, apakah Anda berencana untuk menjual sesuatu? Aku belum memikirkannya, mari kita bicarakan nanti. Ye Tian berhenti bicara sebanyak yang dia mau. Awalnya, dia ingin mengambil kesempatan untuk bertanya tentang investor yang ingin berinvestasi pada ibu mertuanya, tetapi setelah memikirkannya, dia menyerah. Untuk satu hal, dia mungkin tidak mengetahuinya. Kedua, wanita ini seperti bola api, yang menyala saat disentuh. Lebih baik memiliki lebih sedikit kontak. Kemudian, dia meninggalkan ruangan. Saya menelepon Zhong Xiliang, istri dan ibu mertuanya sedang berendam di mata air panas, dan mereka berkata bahwa pangeran villa mereka mengantri untuk mata air panas, dan banyak tamu ada di sana. Saat ini ada banyak orang dan itu sangat hidup, jadi biarkan Ye Tianzong bergegas. Setelah mendengar ini, bukannya merasa senang, Ye Tianzong mengerutkan kening. Pangeran villa. Bukan Mei Changyao. Orang ini, sekilas pada saat itu, tahu bahwa dia adalah orang yang suka mencubit. Apalagi membuatnya malu, dan bahkan kehilangan kesempatan untuk makan malam dengan Su Junwan, dia harus membenci dirinya sendiri. Ini masih stadion rumahnya, tempat dia mengadakan pesta, dan istrinya serta yang lainnya juga ada. Menurut Zhong Xiliang, dia belum bertemu dengannya. Tidak, Anda harus mentransfernya dengan cepat. Sebisa mungkin hindari tatap muka. Bukannya dia takut padanya, itu terutama karena dia adalah putra saudara perempuan Mei. Hubungan mereka berdua tidak buruk, jika tidak perlu, jangan sobek wajahmu. Lagi pula, soal Sun bersaudara belum terselesaikan. Dia tidak ingin membuat masalah. Setelah menutup telepon, Ye Tianzong bergegas ke Hot Spring Valley tanpa henti. Sepanjang jalan, banyak tamu berjalan di sana, berbicara dan tertawa, dan berdiskusi dengan baik. Ayo pergi ke lembah mata air panas. Kudengar putra mahkota Mei Changyao mengadakan pesta. Ini seperti membagikan keuntungan. Banyak tautan proyek telah diatur. Konon ada hadiah yang relatif murah hati. Ini bisa dianggap sebagai pemanasan untuk pelelangan nanti. Kudengar Mei Changyao masih lajang. Jika kita bisa melakukan sesuatu dengannya, dengan restu dari Juxian Villa, maka hidup akan lancar di masa depan, bukan? Aku khawatir kamu terlalu banyak berpikir. Orang-orang lebih unggul, bisakah kamu menyukai kami? Ayo pergi dan ikut bersenang-senang. Sebenarnya, yang disebut pesta ini adalah untuk makan, minum, dan bersenang-senang dalam nama. Di sebenarnya, pangeranlah yang memilih selirnya. Saya melihat banyak wanita cantik di sini, dalam hal kecantikan, apakah kita ini? Dengarkan mereka. Ye Tianzong menjadi semakin cemas. Pilih selir. Dan istrinya adalah bunga linceng. Saat itu, ada situasi yang canggung, jadi saya khawatir playboy ini akan dipusingkan. Jadi, dia mempercepat langkahnya, dan beberapa menit kemudian, dia sampai di pintu masuk lembah mata air panas. Namun, sebelum dia sempat menemukan istrinya dan yang lainnya, sesosok tubuh tiba-tiba berdiri di depannya. Kamu adalah Ye Tianzong, menantu keluarga Ren yang bodoh itu. Kemarilah, ada sesuatu yang ingin ku beritahukan padamu. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.